Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Allahumma sholli ala sayyidi Na Muhammad walaili sayyidina Muhammad. Bantu support channel ini terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Salah satu tempat yang pasti akan menjadi tujuan terakhir saat manusia telah meninggal adalah kuburan. Di tempat tersebut, manusia akan mulai mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tahukah kita ternyata kuburan setiap harinya berseru meneriakkan peringatan kepada manusia tentang hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke alam kubur. Lantas apa peringatan yang diserukan kuburan itu di dalam hadits yang tertulis dalam kitab Dakoipul? Bersemakna dengan hadits dalam kitab Sunan Al-Turmuzi. Disebutkan bahwa kuburan setiap harinya berseru meneriakkan 5 peringatan. Hai, saya ini adalah tempat sendirian. Oleh karena itu maka engkau carilah teman yang akan menemanimu nantinya, yaitu bacaan Al-Qur'an. Saya adalah tempat yang sangat gelap. Maka terangilah saya dengan sholat malam. Saya ini adalah tempat yang dipenuhi oleh tanah dikelilingi oleh tanah kabawah halas tidurmu, yakni amal syaleh. Saya ini adalah sarangnya ular-ular, maka bawalah acun ular-ular tersebut dari muka bumi, yaitu bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Saya adalah tempatnya malaikat mungkar nakir bertanya, maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah agar engkau bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir tersebut. Hadits riwayat Turmuzi yang pertama. Carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Di alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi, tak ada seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup yang mau menemani bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran sewaktu hidupnya di dunia. Al-Quran akan menemaninya di alam kubur sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Di dalam suatu riwayat yang diceritakan oleh Al-Bazar dalam kitab Lali Masnunah menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang kain kafan dan melakukan segala persiapan untuk penguburannya, di rumah tiba-tiba datang seorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, ia berada di antara dada kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka datang 2 malaikat, yakni malaikat mungkar dan nakir, untuk menanyakan amal perbuatan si mayat semasa hidup di dunia. Kedua malaikat tersebut berusaha memisahkan orang tampan tersebut dari si mayat agar memudahkan proses ditanya jawab tersebut. Tetapi si tam berkata, ia adalah sahabat karibku dan bagaimanapun aku tidak akan meninggalnya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian si tampan itu berkata kepada si mayit, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu membaca dengan suara yang keras dan terkadang kamu baca dengan suara yang perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir, kau tidak akan mengalami kesulitan. Yang kedua, carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur. Salah satunya adalah dengan mengerjakan salat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits, salat adalah cahaya. Sekam merupakan bukti nyata sabar itu. Sinar dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuh. Nentunmu. Hadits riwayat Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kuburan, seorang wanita yang berkulit hitam yang bertugas membersihkan masjid. Wanita itu meninggal. Kemudian beliau menyolatkan wanita itu di atas kuburnya. Setelah usai, beliau berkata, sungguh kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya, dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan meneranginya untuk mereka dengan syalat kudiat mereka. Hadits riwayat Muslim. Memang selalu yang ketiga, carilah alas tidur untuk alas mode alam kubur. Amal soleh dan kebaikan-kebaikan dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur bagi mayat di dalam kubur. Salah satu amal saleh itu adalah membaca Al-Quran. Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran akan memberikan alas tidur bagi si mayit kelak di alam kubur. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazar dalam kitab Lali Masnunah. Ia menjelaskan bahwa telah Al-Quran akan mengharkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari malai laleh yang bacalah racun dari bumi untuk membunuh ular di alam kubur. Bagi orang-orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Dengan membaca ini berarti seorang telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Ular penyiksa dalam kubur itu bernama ular kini. Pedihan siksaannya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu kata orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang botalu. Ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya.
Kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakan lagi, orang itu dari arah kaki sampai kepala. Lalu orang itu kembali ke bentuk sempurna, lalu ular itu memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai kakinya. Itu seterusnya hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah. Yang kelima, perbanyak membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meresapi dan memahami maknanya, maka hal tersebut dapat mempermudah mayat dalam menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Hal ini dikarenakan kalimat ini merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa di akhir hayatnya mengucap kalimat tauhid ini, maka ia mendapatkan jaminan surga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits dari Jabir bin Abdillah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadits riwayat Tirmidzi. Di dalam riwayat lain yang dijelaskan, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadits riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang telah mati, Allah, demikianlah 5 peringatan yang diteriakkan oleh kuburan kepada manusia setiap harinya. Hanya saja kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah untuk mendengar teriakan tersebut, karena bisa jadi jika kita diperdengarkan teriakan tersebut akan menjadikan kita merasa sangat ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.